Merasa nyeri di tangan dan kaki adalah hal yang wajar jika Anda menggunakan kaki sebagai kaki dan tangan sebagai tangan. Dan bagi manusia, merasa stres adalah hal yang wajar jika ia menjalani kehidupan manusia yang normal. Dan jika itu wajar, bagaimana mungkin itu buruk? Marcus Aurelius, Meditations, stres tidak mengenal waktu. Karena hidup memang selalu sulit. Di dunia kuno, ada orang tua, ada tagihan yang harus dibayar, orang-orang jatuh sakit, mereka lelah, mereka memiliki atasan yang buruk, mereka terlalu banyak berkomitmen. Beberapa di antara mereka kewalahan oleh tekanan ini, tetapi yang lain berhasil menemukan tidak hanya kelegaan, tetapi juga formula untuk menjadi lebih baik karenanya. Dalam artikel ini, setiap strategi berasal dari para filsuf Stoa kuno yang mengembangkan, menguji, dan membuktikannya dalam situasi yang penuh tekanan, tidak jauh berbeda dengan situasi kita saat ini. Apa penyebab stres? Seperti yang akan kami jelaskan lebih lanjut di bawah, kaum Stoa percaya bahwa stres bersifat opsional. Baru-baru ini, para psikolog dan ahli saraf telah mengonfirmasi apa yang diketahui kaum Stoa secara intuitif. Stres bukanlah sesuatu yang terjadi pada Anda. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Cynthia Akrill, seorang pemimpin di bidang penguasaan stres, kita memiliki konsep dalam benak kita bahwa stres adalah sesuatu yang terjadi pada kita. Dan begitulah cara kita membicarakannya di dunia kita. Cara kita membicarakan stres dalam percakapan cukup sering. Sesuatu sedang terjadi pada kita. Namun, ini sebenarnya mitos. Kita mengatakan hal-hal seperti atasan kita membuat kita stres, proyek membuat kita stres, tumpukan piring kotor membuat kita stres. Namun tidak seorang pun, tidak ada apapun yang membuat Anda stres. Atasan Anda, proyek piring kotor. Akrill melanjutkan, itulah pemicu stres. Atasan Anda mungkin merupakan pemicu stres. Seseorang atau sesuatu yang menghadirkan tantangan bagi Anda. 1. Apa penyebab sebenarnya dari stres? Sebelum itu, berikut pernyataan Akrill sekali lagi. Stres adalah reaksi fisik dan mental Anda terhadap apa yang Anda rasakan sedang terjadi. Dan itu adalah bagian yang sangat penting dari kalimat tersebut. Reaksi Anda terhadap apa yang Anda rasakan sedang terjadi. Mayoritas stres benar-benar bergantung pada persepsi. Setiap kali persepsi kita tidak memenuhi harapan kita merasa stres. Karena stres disebabkan oleh persepsi. Menghentikan stres Anda sebenarnya adalah soal melatih persepsi Anda atau menguasai disiplin persepsi. Seperti yang dikatakan kaum Stoa, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa-peristiwa di luar diri Anda. Sadarilah hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Seneca, pendiri Stoicisme Zeno, kehilangan segalanya dalam sebuah kapal karam. Penggantinya Kleantes tiba di Athena dengan kantong kosong. Penulis dan pemegang kekuasaan terkenal Seneca mengalami masalah kesehatan, diasingkan, dan kemudian harus bekerja selama bertahun-tahun di istana Nero, bersikap hati-hati di sekitar seorang pria yang tidak stabil dengan kecenderungan haus darah. Pemerintahan Kaisar Romawi Marcus Aurelius disertai wabah, masalah kesehatan, perang, banjir, kebangkrutan, dan masalah keluarga. Filsuf favorit Marcus, Epictetus, selamat dari perbudakan selama 30 tahun. Itulah definisi stres. Gesekan akibat kewajiban yang saling bertentangan. Kesulitan.
ketidakpastian, rasa sakit, kegagalan. Mereka bilang neraka adalah orang lain. Siapa yang tidak dikelilingi oleh banyak orang seperti itu? Menurut kaum Stoa, semua itu adalah bagian tak terelakkan dari kehidupan. Namun, apakah menderita karena syaya? Sebenarnya merasa stres karena ada stres? Tidak, itu bukanlah hal yang sama. Yang satu tidak harus mengikuti yang lain. Ketika Marcus Aurelius berkata bahwa ia dapat memilih untuk tidak merasa disakiti dan ia tidak akan disakiti, itulah yang ia maksud. Ketika ia berbicara tentang membuang stres dan kecemasannya, itulah yang ia maksud. Stres adalah kenyataan hidup. Merasa stres, itu adalah pilihan. Itu terserah padanya. Sebagaimana halnya terserah kita. Kita tidak perlu stres. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu kewalahan. Memang Anda mungkin berpendapat bahwa semua ajaran Stoa berkisar pada gagasan untuk memerangi dan menghindari rasa sakit yang tidak perlu akibat stres, kecemasan, kekhawatiran, dan frustrasi. Filsafat tersebut menuntut kehidupan yang aktif. Filsafat tersebut menuntut kita untuk berpartisipasi dalam politik, bersosialisasi, berkontribusi pada kebaikan bersama, memperjuangkan apa yang benar. Dan karenanya penting bagi Stoa untuk juga mengajarkan kita cara menahan godaan untuk menyerah pada tekanan yang mengikuti aktivitas tersebut. Itulah sebabnya halaman jurnal pribadi Marcus Aurelius dipenuhi dengan catatan untuk dirinya sendiri tentang cara melarikan diri dari kecemasan dan tidak dikendalikan oleh emosinya. Itulah sebabnya Epictetus berbicara kepada murid-muridnya berulang kali tentang berfokus pada apa yang berada dalam kendali mereka dan tidak ada yang lain. Dan surat-surat Seneca adalah pengingat terus-menerus untuk tidak menderita sebelum itu perlu. Bukan sekadar pengingat, tetapi langkah-langkah praktis dan dapat ditindaklanjuti untuk mengatasi keduanya. 2. Membagi dan menaklukkan. Tugas utama dalam hidup ini adalah mengidentifikasi dan memisahkan berbagai hal sehingga saya dapat mengatakan dengan jelas kepada diri saya sendiri hal-hal eksternal mana yang tidak berada di bawah kendali saya dan hal-hal mana yang berkaitan dengan pilihan-pilihan yang sebenarnya saya kendalikan. Lalu, di mana saya mencari kebaikan dan kejahatan? Bukan pada hal-hal eksternal yang tidak dapat saya kendalikan, tetapi pada diri saya sendiri, pada pilihan-pilihan yang merupakan milik saya sendiri. Epictetus Terapis Perilaku Kognitif Albert Ellis secara terbuka memuji Epictetus atas pengembangan terapi perilaku rasional emotif, REBT, modalitas terdepan dalam konseling saat ini. Doktrin utama Ellis menyatakan bahwa emosi merupakan produk dari pikiran atau kognisi kita. Ia mengkategorikan pikiran sebagai rasional dan irasional. Awal dari meredam emosi stres adalah dengan membuat perbedaan itu. Hal yang luar biasa tentang dikotomi kendali, sebagaimana kaum Stoa menyebutnya, tentang memisahkan hal-hal yang dapat kita kendalikan dari hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, adalah alokasi sumber daya yang dipromosikannya. Ketika Anda berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang tidak berada dalam kendali Anda memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk digunakan pada hal-hal yang dapat Anda pengaruhi. Itu merupakan keuntungan atas orang lain. Itu juga merupakan hadiah untuk diri Anda sendiri. Pikirkan baik-baik, apakah stres Anda disebabkan oleh beban kerja yang sangat berat? Bisakah Anda menerapkan sistem yang lebih baik? Bisakah Anda lebih baik dalam menentukan prioritas? Sedang mengalami kesulitan? Bisakah Anda meminta bantuan seseorang?
Bisakah Anda berbicara dengan atasan dan menjelaskan perasaan Anda? Bisakah Anda meminta saran dari mentor? Stres menjadi kronis dan melemahkan ketika stres itu terus berlanjut dan memburuk akibat tidak adanya tindakan. Kita adalah orang-orang yang kreatif, cerdas dan banyak akal. Namun kita hanya memiliki sedikit sumber daya dan kreativitas. Kita harus mengalokasikan dan mengarahkan kekuatan-kekuatan itu dengan tepat. Stoicisme adalah filosofi tindakan. Ambil tindakan. Hilangkan stres yang tidak perlu dan tindakan yang tidak penting. Misalnya, mengkhawatirkan hal-hal yang bukan urusan Anda. Dan lakukan persis apa yang Marcus Aurelius katakan. Hari ini saya terbebas dari kecemasan. Atau tidak, saya membuangnya karena kecemasan itu ada di dalam diri saya, dalam persepsi saya sendiri, bukan di luar. 3. Membedah sumbernya. Manusia tidak terlalu khawatir dengan masalah nyata, melainkan lebih pada kecemasan yang dibayangkannya tentang masalah nyata. Epictetus. Kita harus menyadari, kata Seneca, bahwa ada lebih banyak hal yang mungkin membuat kita takut daripada yang dapat menghancurkan kita. Kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kita menghabiskan begitu banyak waktu mengkhawatirkan betapa buruknya keadaan yang akan terjadi. Kita menyiksa diri sendiri lebih dari apa yang kita khawatirkan. Jika memang terjadi. Jadi, yang saya sarankan untuk Anda lakukan adalah, lanjut Seneca, jangan bersedih sebelum krisis datang. Kita cenderung membesar-besarkan, atau membayangkan, atau mengantisipasi kesedihan. Kami mewawancarai pembawa acara The Breakfast Club, Charlemagne the God, beberapa waktu lalu untuk membicarakan tentang stoicisme dan buku barunya, Shook One, Anxiety Playing Tricks on Me. Nasihatnya tentang stres dan kecemasan. Anda mungkin mengira itu adalah kata-kata Seneca jika kami tidak memberitahu Anda sebelumnya. Yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang yang berjuang melawan rasa takut dan cemas adalah bahwa hal itu wajar. Cobalah untuk selalu menyadari sumbernya. Itulah sebabnya saya percaya pada kecemasan rasional dan kecemasan irasional. Rasional adalah ketika Anda tahu mengapa Anda takut dan cemas. Irasional adalah ketika pikiran-pikiran ini membanjiri pikiran Anda dan Anda tidak tahu dari mana asalnya. Jadi Anda hanya takut dan mengalami serangan panik tanpa alasan. Lain kali Anda merasa stres atau cemas. Dengan kata lain, jadikan itu sebagai isyarat. Jadikan itu sebagai perintah untuk berhenti dan menganalisis. Dari mana datangnya ini? Apakah saya sendiri yang mendatangkannya? Penyembuhan stres seringkali hanya dengan membedah sumbernya. Wajar saja jika stres muncul. Jangan biarkan stres muncul tanpa alasan yang jelas. Hentikan. Jangan bantu stres berkembang. 4. Temukan hobi. Anda akan melihat bahwa orang-orang yang paling berkuasa, mereka yang telah mencapai posisi terkemuka, membuat pernyataan-pernyataan yang tidak terduga, yang menunjukkan bahwa mereka mendambakan waktu luang dan memuji waktu luang tersebut, lebih memilih waktu luang daripada semua berkat yang mereka terima. Seneca Winston Churchill adalah seorang pria dengan begitu banyak tanggung jawab, sehingga pada selembar kertas, ia pernah membuat sketsa dirinya sendiri seekor babi yang dibebani beban 20.000 pon. Namun, ia tidak hanya mampu bertahan dari beban kerja 2 perang, 5 anak, 10 juta kata tertulis, dan hidup hingga usia 80-an. Tetapi ia juga mampu bertahan hidup tanpa kehilangan ciri khasnya, yaitu kegembiraan hidup. Bagaimana Churchill bisa bertahan? Bagaimana ia tidak kelelahan
dan meninggal lebih awal? Jawabannya sederhana. Kekuatan pemulihan dari hobi yang baik. Pada usia 40 tahun, menyusul kegagalan besar beberapa kampanye militer, Winston Churchill diturunkan jabatannya dan kemudian mengundurkan diri dari pemerintahan. Dilucuti kekuasaannya dan diliputi stres dan kecemasan, ia menekuni hobi baru yang tak terduga, melukis. Prosesnya sederhana. Pergi ke alam, menikmati semuanya, kembali dan melukis dari ingatan. Melukis datang menyelamatkan saya di masa yang paling sulit. Churchill kemudian menulis dalam esai yang akan menjadi buku kecil, Painting as a Pastime. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa mengembangkan hobi dan bentuk minat baru adalah kebijakan yang sangat penting bagi seorang pejabat publik. Agar benar-benar bahagia dan benar-benar aman, seseorang harus memiliki setidaknya 2 atau 3 hobi, dan semuanya harus nyata. Beberapa abad sebelum Churchill, Seneca yang juga seorang penasihat politik dan penulis yang sibuk menulis On the Tranquility of the Mind, sepucuk surat kepada temannya Serenus yang berisi nasihat tentang penyembuhan stres dan kecemasannya. Itulah, tulis Seneca, cara terbaik sejauh ini untuk memadukan waktu luang dengan pekerjaan. Seperti orator hebat Asinius Pollio yang menghentikan pekerjaannya 2 jam sebelum matahari terbenam, Seneca menasihati, kita harus menunjukkan kebaikan kepada pikiran dan dari waktu ke waktu memberinya waktu luang yang dapat memberinya makanan dan kekuatan. Seperti yang ditulis Ryan Holiday dalam Stillness is the Key, kinerja elit paling baik jika diimbangi dengan hobi dan waktu luang. Seperti Churchill yang menemukan pelipur lara dalam melukis, William Gladstone, Perdana Menteri Inggris, pada generasi sebelum Churchill menemukannya dalam menebang pohon. Bagi Seneca, itu adalah menulis surat filosofis kepada teman dan anggota keluarga. Bagi Epictetus, kita dapat menyimpulkan itu adalah angkat beban. Bagi Marcus Aurelius, itu adalah berburu dan mungkin gulat. Bagi John Cage, itu adalah berburu jamur. Bagi David Sedaris, itu adalah berjalan di jalan-jalan belakang dan memungut sampah. Bagi Herbert Hoover, itu adalah memancing. Apa kesamaan dari semua hal tersebut? Apa yang menjadi ciri hobi pelepas stres yang baik? Hobi yang menantang sekaligus menenangkan, yang sekaligus menyibukkan tubuh dan membuka pikiran. Saat menekuni hobi yang baik, kita hadir. Kita memegang kendali. Tidak ada yang memaksa kita melakukan ini. Tidak ada tenggat waktu yang harus dipenuhi. Tidak ada uang yang dipertaruhkan. Tidak ada validasi atau penghargaan. Melukis, membaca, bertinju, bermain teka-teki, membuat kode, mengoleksi perangko. Apapun itu, Anda perlu punya sesuatu, semacam hobi, yang dapat mengalihkan pikiran Anda dari tekanan pekerjaan. 5. Gunakan jarak kognitif. Untuk menjalani hidup dengan damai, kebal terhadap segala paksaan. Biarkan mereka berteriak sesuka hati mereka. Bagaimana semua itu bisa menghentikanmu untuk tetap tenang, dengan andal menilai apa yang ada di sekitarmu dan siap memanfaatkan apapun yang terjadi. Sehingga penghakiman dapat melihat kejadian itu dan berkata, inilah dirimu yang sebenarnya, terlepas dari seperti apa penampilanmu. Marcus Aurelius, dalam buku barunya yang luar biasa, How to Think Like a Roman Emperor, The Stoic Philosophy of Marcus Aurelius, psikoterapis kognitif perilaku, sejarawan, dan penganut paham Stoa Donald Robertson memetakan perkembangan Marcus yang menarik sebagai pribadi selama hidupnya
Ia dengan cerdik merangkai wawasannya sebagai seorang psikoterapis tentang bagaimana kita dapat mengambil hikmah dari kehidupan dan tulisan Markus untuk meningkatkan kehidupan kita sendiri. Dalam wawancara kami dengan Robertson, ia berbicara tentang beberapa konsep Stoa berusia 2000 tahun yang menginspirasi banyak strategi psikologis yang dipraktikkan di dunia modern. Strategi psikologis utama yang digunakan kaum Stoa, kata Robertson, adalah apa yang sekarang disebut sebagai jarak kognitif diringkas oleh apa yang dikatakan Epictetus. Bukan hal-hal yang membuat kita kesal, melainkan pendapat kita tentang berbagai hal. Dalam praktiknya, terapis meminta klien untuk membayangkan bahwa mereka mengenakan kacamata berwarna. Jika Anda percaya dunia ini sebenarnya berwarna merah muda atau gelap dan suram karena lensa di depan mata Anda, itu seperti menggabungkan keyakinan Anda dengan kenyataan. Menyadari bahwa dunia sebenarnya tidak berwarna seperti itu hanya kacamata. Itu seperti menjaga jarak kognitif. Itu adalah perbedaan antara mengatakan pada diri sendiri, hidup itu menyebalkan, dan saya hanya berasumsi bahwa hidup itu menyebalkan. Kaum Stoa mengetahui hal ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Butuh waktu puluhan tahun bagi para terapis untuk benar-benar memahami gagasan ini. Markus suka menyebut jarak kognitif sebagai pemisahan penilaian kita dari peristiwa eksternal. Tujuan stoisisme adalah untuk menangguhkan penilaian nilai tertentu yang bertanggung jawab atas hasrat yang tidak sehat dengan cara ini. Cobalah ini saat Anda merasa stres. Ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengubah lensa yang Anda gunakan untuk melihat. Anda memilih kacamata mana yang Anda gunakan untuk melihat sesuatu. Anda tidak perlu membiarkannya membuat Anda stres atau cemas. Itu hanya masalah kacamata. Mereka semua tahu manfaat keluar dari pikiran dan masuk ke tubuh mereka. Dalam surat yang indah kepada saudara iparnya yang berjuang melawan depresi, filsuf Søren Kierkegaard menggambarkannya dengan sempurna. Yang terpenting, jangan kehilangan keinginan untuk berjalan. Setiap hari saya berjalan menuju kondisi yang sejahtera dan menjauh dari setiap penyakit. Saya telah berjalan menuju pikiran-pikiran terbaik saya, dan saya tidak tahu pikiran yang begitu membebani sehingga seseorang tidak dapat meninggalkannya. Berjalan, gulat, tinju, berenang, berlari, yoga, semua ini merupakan cara untuk menuju kondisi pikiran yang lebih baik, menuju kondisi kesejahteraan yang lebih baik. Mungkin ini adalah langkah yang baik untuk Anda yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Langkah selanjutnya adalah cukup follow, subscribe, dan jadilah manusia yang memiliki jiwa yang bijaksana.